Saya mana? Oke, sudah muncul ya. Dan saya mana ya? Oke. Kemarin saat ulangan jatuh. Saat ulangan soal apa yang susah? Soal yang mana? Sambil dilihat psikologinya ya. Dicari soalnya, silahkan ditanyakan soal mana yang mau ditanyakan. Kemudian kita review lagi dari ini kemarin yang belum coba kerjakan ya, belum di review ya. Oke. Ini yang mana ya? Oke. Soal yang turunan ya. Bentar, saya ingat nih yang kalian hampir sekelas salah semua nih. Soal fx sama dengan turunan ya. Turunan, oh ini. 4x kuadrat. Ini nggak tahu soal kelas kalian atau bukan. Nah, kemudian di sini 2 min x kuadrat pangkat 3. Nih, kalian saat ulangan kemarin ketemu soal seperti ini apa enggak? Udah enggak ya? Soal kayak gini. Lupa ya? Oke lah, kalau lupa. Ini kira-kira dikerjakan pakai rumus apa ya? Ikut terlempar. Oke. Kira-kira dikerjakan pakai rumus apa? Kemarin kan banyak sekali nih yang keliru ya. Kalian nggak pakai rumusnya. Saya mau tanya sama Rati deh. Rati, kira-kira pakai rumus yang mana? Kalau soalnya seperti ini. Yang 4 ya, Bu? Rumus keempat aja? Iya. Rumus 4. Itu yang komposisi ya? Apakah benar, William? Rumus keempat aja? Benar? Oke. Saya mau tanya sama Keisha. Benar, Keisha? Rumus keempat aja? Keisha? Mana kamu? Sinyal kayaknya agak jelek, Bu. Oke. Oke. Wira deh, Wira. Apakah rumus yang dipakai hanya rumus keempat aja? Wira ada? Ada. Oh, belum di sini. Iya. Oke, rumus keempat aja? Ada rumus 1 sama 2 dulu. Oke, rumus 1 dan rumus 2. Dan rumus 2. Oke. Rumus kedua itu perkalian ya? Ya. U dikali P. Nah, ini jangan-jangan waktu ulangan kemarin ya benar cuma Wira doang deh. Waduh. Oke. Nah, berarti kalau perkalian ini jadi uni, ya kan? Ini jadi P. Oke. Kita ambil dulu. U-nya adalah yang 4x kuadrat. Nah, nanti diperhatikan dengan baik-baik. Kapan saya harus memakai rumus kedua juga, kapan saya hanya memakai rumus keempat udah bisa gitu ya. Karena kemarin saya buat juga soal yang saya tulis di sebelah sini. Nathan nggak bisa join? Internetnya lemot ya? Kelihatan. Oke, sebentar. Saya nanya sama Nathan. Iya. Oke, nih. Ada soal yang lain nih, kalian lancar nih. 8
kemudian dikali Mikel juga. Oke. Dikali 3x kuadrat min 4x berpangkat 7. Nah, ini hanya rumus ke 4 aja nih. Nah, rumus keempat aja. Nah, nggak usah rumus kedua. Nah, bedanya apa? Nih, bedanya di sini. Kalau yang stabilonya warnanya jelek. Yang warna apa ya? Jadi gini, kalau ya yang di luar akar atau yang di luar pangkat tinggi itu ada unsur X-nya. Nah, ini bedanya ya. Kalau ini cuma 8 doang nih, gitu ya. Maka dia rumus keempat aja. Tapi karena ini ada variabel X, maka kita harus pakai rumus yang kedua. Itu yang bedanya ya. Jadi nanti cermati dengan baik bentuk soalnya. Nah, berarti ini U-nya adalah 4X kuadrat. U aksen jadinya 8X ya. Nah, kemudian P-nya yang sebelahnya nih, yang akar-akaran itu kita jadikan pangkat pecahan ya. 2 min X kuadrat berpangkat 3/5. Nah, P aksen baru rumus keempat nih yang kita pakai ke sana ya. Rumus keempat itu untuk P aksen. Berarti kita ingat harus mengambil GX-nya dulu ya, yang di dalam kurung 2 min X kuadrat nih, gitu kan. Kita turunkan nih GX-nya, berarti turunan dari 2, 0 ya. Turunan dari min X kuadrat, 2-nya turun ke bawah nih, min 2X gitu ya. Nah, berarti P aksennya adalah, biar nggak nabrak warnanya beda nih. Rumus keempat, berarti ini A dikali gitu ya, N ya. Hanya nggak ada nih 1 berarti. Nah, ini N-nya turun nih. 3/5. GX-nya tetap ya, 2 min X kuadrat berpangkat. Nah, pangkatnya ini berkurang 1. 3/5 dikurangi 5/5 ya. Nah, kemudian jangan lupa dikali G aksen, berarti dikali min 2X. Nah, begitu. Jadi sama dengan 2X-nya kita kali sama 3 nih. Jadinya adalah min 6X/5 yang 2 min X kuadratnya ini berpangkat min ya. 3 dikurangi 5 min 2/5. Nah, 5-nya nggak kelihatan. 5. Nah. Kemudian karena pangkatnya min, atau ya udahlah biarin aja gitu ya, pangkatnya min. Nanti kita turunkan setelah digabung gitu ya. Sekarang kita gabung pakai warna hijau. F aksen X, jangan lupa U aksen dikali P, berarti ini nyilang ke sini ya. Ditambah, ini P ya, nggak kelihatan. U dikali P aksen. Nah, ini nyilang ke sini yang bawah sendiri ya. Nah, kita tinggal masukkan 8X dikali P-nya, saya tulis dalam bentuk 2 min X kuadrat pangkat 3/5. Ditambah U-nya adalah 4X kuadrat dikali min 6X/5 2 min X kuadrat berpangkat min 2/5. Nah, kemudian kita positifkan pangkatnya. 8X yang ini dinyatakan dalam bentuk akar boleh, enggak juga boleh ya. 2 min X kuadrat berpangkat di sini 5, yang di sini 3 ya, jangan ketukar ya. Nah, kemudian ini 4X kuadrat dikali min 6X nih jadinya minus ya. 24X pangkat 3 per 5-nya nih di bawah nih ya. 5 ini turun ke bawah. Kemudian ini karena pangkatnya min kita turunkan ke bawah ya. Jadi dia turun ke bawah itu 2 min X kuadrat. Pangkatnya bukan jadi 5/2 tetap, tapi dia jadi positif 2/5 itu ya kalau turun ke bawah. Oke. Kemudian kalau misalnya dia bertanya, tentukanlah, nah ini adalah F aksennya ya.
Ini F aksen X-nya. Kalau ditanya gradien garis singgung kurva di titik, misalnya di titik 1,4. Nah, adalah titik-titik. Nah, kalau yang ditanya seperti ini jangan bingung. Pokoknya kan selama ini kalau ada soal mesti tentukanlah gradien garis singgung kurva pada titik berabsis gitu ya. Maka yang kita ambil adalah absisnya aja. Yang diambil kalau ada titik jangan bingung. Yang kita ambil pilih adalah absisnya aja. Absisnya itu yang mana? Absis itu yang depan ini absis. Absis. Ini adalah absis. Nah, yang dipakai yang itu aja. 4-nya buat apa, Bu? Enggak kepake. Karena dia titik kan harus ada pasangan X, Y gitu ya. Nah, berarti M-nya sama dengan F aksen 1. Nah, berarti ini yang kita pakai. Masukkan X-nya 1. 8 dikali 1, kemudian akar pangkat 5 dari 2 min 1 pangkat 3. Ya kan? Karena 1 per pangkat 2 tetap 1. Dikurangi 24 kali 1 pangkat 3 per 5 dikali 2 min 1 pangkat 2 per 5. Nah, sama dengan 8 kali 1, ya 8. Ini 1 berpangkat 3, ya 1. 1 pangkat 1/5, ya 1. Nah, min. Ini 1 pangkat 3, ya tetap 1. 24 per 5 kali 1 ya. Nih, akar ini kan 1 berpangkat berapapun itu tetap 1. Jadi, 8 dikurangi 24 per 5. Jadinya sama dengan 5 dikali 8. Ke sini ya, kali silang ya. 8 kali 5, 40. 40 dikurangi 24. Nah, saya tulis deh. Biar kelihatan. Nah, begitu. Jadi 40 dari mana, Bu? 5 kali 8 kali silang ya. 40 kurangi 24 berapa? Belakangnya 6 nih. 16 ya? Nah, ya udah ini jawabannya. 16 per 5 itu adalah gradien garis singgung kurva di titik 1,4. Begitu ya? Apakah jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak? Bisa? Jadi ingat ya, nanti kalau fungsinya di depan akar atau di depan berpangkat besar itu ada X-nya, kalian langsung pakai ukali V ya, benar. Tapi kalau yang ini, nah yang ini nih, sebelahnya. Kalau kalian dapat soalnya seperti ini berarti F aksennya langsung rumus keempat nih. 8 dikali 7 gitu ya, A dikali N, kemudian 3X kuadrat min 4X berpangkat 6, jangan lupa berkurang 1, kemudian dikali sama turunan yang ini. Nah, GX-nya kan 3X kuadrat min 4X ya. Nah, G aksennya adalah 6X min 4. Nah, kita masukkan di sini 6X min 4. Nah, jangan lupa dikasih tanda kurung ya. Kalau ada 2 suku nih, hasil turunan GX, jangan lupa dikasih tanda kurung nih. Dari ulangan kalian kemarin, itu juga saya kasih coretan nih kalau yang nggak dikasih kurung. Takutnya apa kalian keliru mengalihkan ke dalam itu yang sebelah aja, yang satunya enggak gitu ya. Karena kan biasanya kalau waktunya buru-buru, keliru itu akan mudah terjadi gitu ya, nggak teliti. Nah, kemudian yang ini kita pindah ke depan ya. Misalnya ini kan 56 nih, 8 kali 7. Kan udah besar, nggak usah dikali ke dalam juga nggak apa-apa. Tulis aja 56 dikali 6X min 4 dikali 3X kuadrat min 4X berpangkat 6. Udah, ini udah selesai. Gitu ya. Jadi kalau rumus keempat saja itu lebih mudah ketimbang rumus keempat iya, kemudian rumus kedua juga iya gitu ya, lebih repot.
Oke, ingat lagi ya. Kemudian saya mau, kalau nggak ada pertanyaan, kita pindah ke soal misalnya kalian ini jangan sampai lupa lagi. X kuadrat min 4x plus 3 dibagi 3x min 5. Nah, F aksen X-nya apa? Ini pakai rumus apa? Pakai rumus apa? Kinar? Kamu sudah di dalam? KHP? Bisa. Keluar masuk ya? Kelihatan tapi ya? Kelihatan ya? Enggak. Oh, dari sini kelihatan itu. Ya, sambil lihat di sini ya. Oke. David. David, ini pakai rumus keberapa? David mana? Kamu masuk nggak suaranya? Oke. Pakai rumus keberapa? Halo, suara saya masuk Iya, dong. iya, iya, masuk. Oke, pakai rumus keberapa? Ini waktu itu ada 4 rumus itu kan ya? Saya agak lupa. Namanya aja rumus apa? Kan kalau rumus kedua itu perkalian nih. Kalau U kali V itu rumus perkalian. Kalau rumus keempat itu komposisi. Nah, kalau ini fungsinya bentuk apa? Pecahan. Pecahan. Nah, rumus pecahan masih ingat? U per P ya? Oh iya. Ya. Oke, jadi kita tuliskan dulu U-nya. U-nya yang mana? Yang atas ya, pokoknya yang atas itu yang jadi 4x plus 3. U aksennya apa? David. U aksen. X kuadrat diturunin apa? X kuadrat turunin 2x ya? 2x, betul. Min 4x? Nah, tetap min 4. Ya, min 4 doang. Oke. P-nya yang bawah ya. Nah, P aksennya apa? Ya, jangan ragu. Udah benar. Rumus pertama ya yang dipakai ya. Oke, kemudian ini kita kali silangkan. U aksen sama P. U sama V aksen. Nah, maka rumusnya F aksen X itu adalah U aksen dikali V, dikurang ya kalau pecahan. Kemudian U dikali V aksen. Jangan lupa dibagi V kuadrat. Nah, jadi teman-teman, besok saat kalian mau PAS matematika itu disiapkan rangkuman rumusnya ya, yang terpenting supaya kalian nggak bolak-balik harus. Nah, kita pasangkan nih. U aksennya adalah 2x min 4. Kemudian P-nya adalah 3x min 5. Min U-nya adalah x kuadrat min 4x plus 3 dikali 3 nih. Nah, per 3x min 5 kuadrat. Nah, tinggal kali pelangi itu atasnya ya. Sama dengan, nah ini kali pelangi. 2x dikali 3x, 6x kuadrat. Kecoret.
6x kuadrat. 2x dikali min 5, min 10x. Min 4 dikali 3x, min 12x. Min 4 dikali min 5, plus 20. Nah, ini 3-nya kali min. Ini jadi min 3 ya. Min 3 kali x kuadrat, min 3x kuadrat. Kemudian min 3 dikali min 4x, jadi plus ya. 12x. Hati-hati yang teliti ya. Ini min 3 dikali 3 jadi min 9 per x, 3-nya ketinggalan. 3x min 5 kuadrat, nggak usah dijabarkan, biarkan aja ya. Nggak usah diurai bawahnya. Nah, kemudian kita hitung nih 6x kuadrat dikurangi 3x kuadrat, jadinya 3x kuadrat ya. Kemudian ini ada min 12x sama plus 12x hilang. Jadi tinggal min 10x. 20 dikurangi 9 plus 11 ya. Per 3x min 5 kuadrat. Nah, udah selesai. Ingat lagi ya. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan bagi yang belum paham. Telepon jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang yang apa yang menurut kalian agak susah? Oh, kemarin saat mengerjakan uraian soal terapan ya, ada yang mengerjakan pakai limit mencari gradien. Nggak usah pakai limit ya, pakai turunan aja kan kalian udah tahu bahwa itu turunan. Nah, saya mau ke soal terapan ya berarti ya. Jadi kita balik lagi ke rim. Misalnya apa ya? Terapan susunan. Halo. Sebentar ya. Lagi teman-teman. Arganius. Benedictus. Ada Ibu. David. Donat. Donat. Mehmet. Laurentius. Maria. Madira. Michael Allen. Sudah ada ya? Michael Benjamin. Natana Saskia. Nicolas Marcelino. Feria. Feria tidak ada? Ada izin. Bayi Randa. Scholastica. Panel. William Strong. Jadi bantu semua ya. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Nah, sekarang soal terapannya sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak ST sama dengan min 3T kuadrat plus 5T plus 4. Dengan S dalam meter dan T dalam detik. Kemudian pertanyaannya adalah, ini saya mau campur-campur di sini ya. Ada limit, ada turunan gitu ya. Nanti kalian bisa membedakan enggak jenisnya. Tentukan. Kecepatan saat
benda tersebut saat T sama dengan 4 detik. Kemudian yang B, laju rata-rata benda tersebut pada interval pada selang waktu 3 sampai 6 misalnya. Oke. Kemudian detik ya satuannya. C. Kecepatan, jangan P. Ini kok P. Kecepatan. Oke. Kecepatan benda tersebut saat T mendekati 5 detik. Nah, oke, ada 3 pertanyaan ya. Sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak ST itu min 3T kuadrat plus 5T min 4 dengan S itu dalam meter dan T dalam detik. Jadi nanti baca soalnya lengkap ya. Ini adalah soal persamaan gerak nih. Persamaan gerak itu berarti kita dapetin jarak ya, jarak tempuh ya. Kemudian satuannya adalah meter. Nah, kemudian waktunya dalam detik. Maka nanti memberi kesimpulan terakhir, satuannya jangan keliru. Jadi kalau satuan di soal itu meter dalam meter, kemudian kalian memberi satuan kilometer, ya nggak nyambung gitu ya. Oke, sekarang dari yang A. Kecepatan sesaat. Saat T-nya 4 detik. Oke. Ini yang A kira-kira turunan atau bukan? Nail. Yang A kira-kira turunan bukan? Turunan, kenapa? Oke, karena kecepatan sesaat itu sama aja dengan gradien gitu ya. Oke, yang A. Kecepatan sesaat itu sama dengan S aksen T. Nah, jadi kita mencari persamaan turunannya aja dulu. ST-nya ada tuh, jadi turunannya apa, Nael? Min turunan S. Fungsi S di atas nih. Berapa, Nel? Apa, Nel? Turunan dari min 3T kuadrat. Apa? Kok 9? Rumus pertama. N-nya diturunkan dikali sama A. A kali N. A-nya berapa? Min 3T kuadrat. A-nya berapa? Nah, oke. Min 6T ya. Kemudian plus 5T diturunkan jadi plus 5. Oke, 4 diturunkan habis ya? Habis. Oke. Nah, kemudian dia menanyakan saat T-nya saat T sama dengan 4. Ya udah, berarti kita menghitung F4 sama dengan S aksen 4 sama dengan masukkan ke turunannya ya. Nah, T-nya diganti
4 deh. Jadinya ini berapa nih? Min 24 plus 5 ya. Sama dengan berapa nih? Min berapa, Nael? 19 ya? Oke. Nah, Bu, kecepatan kok nilainya negatif, apa artinya? Nah, kalau nanti di soal kalian ketemu negatif, berarti dia kecepatannya berkurang gitu ya. Kecepatannya turun, nggak naik gitu, nggak nambah, tapi dia gradiennya ya, kemiringannya pas dia di tempat yang turunan. Kalau kalian melihat grafiknya, itu pas turunan, begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kecepatan sesaat benda saat T sama dengan 4, dia turun ya, adalah berkurang. Adalah turun, yaitu 19 meter per second ya. Nah, ada kata turun, kecepatannya berarti bukan nambah ya, karena dia minus. Maksudnya dia pas di keadaan grafiknya turun. Gitu. Oke. Kemudian yang B. Sekarang yang laju rata-rata. Nah, laju rata-rata itu pakai rumus turunan. Oh, saya ini keliru, bukan laju ya. Laju rata-rata. Oh, benar deh. Nomor B. Nomor B. Oke. Laju rata-rata. Ini turunan, pakai rumus turunan tidak? Oh, saya mau tanya sama Benjamin. Kalau laju rata-rata, itu kira-kira sudah pakai rumus turunan belum? Bedanya sama kecepatan sesaat apa? Kan pasti beda. Kalau kecepatan sesaat, ya, gitu. Pasti dia pakai turunan, betul. Tapi kalau laju rata-rata, apakah sama? Kalau nggak pakai rumus, berarti dia pakai apa? Laju rata-rata itu apa sih? Kalau di statistika, ingat kan kalian menghitung rata-rata? Nah, kecepatan rata-rata. Kecepatan sama laju sama ya? Nah, kecepatan rata-rata atau laju rata-rata, itu diingat teman-teman, dia memang V, tetapi bukan turunan. Dia adalah delta S per delta T. Ingat ya? Pokoknya kalau ada kata rata-rata berarti dia delta, selisih jarak ya. Biasanya sih dia akan ditawarkan ada 2 waktu, nih interval, selang interval. Maka kita memakai delta S per delta T. Nah, sekarang berarti V kecepatan rata-ratanya adalah delta S, berarti S6 dikurangi S3 ya. Per 6 min 3, karena dia mintanya pada selang interval dari 3, T-nya dari 3 sampai 6 detik ya. Nah, jangan terbalik ya. Pokoknya S yang lebih tinggi menitannya, waktunya yang lebih tinggi dikurangi waktu yang lebih sedikit gitu. Walaupun nanti misalnya kok Bu kok ketemunya minus, ya nggak apa-apa. Berarti artinya dia bukan dipercepat tapi diperlambat gitu ya artinya ya. Jadi jangan dibalik sendiri supaya nilainya positif gitu, jangan. Nah sekarang kemarin saat ulangan saya nggak tahu koreksi di IPS mana, itu ada yang keliru nih, langsung dihitung bersamaan di sini tetapi lupa memberi tanda kurung. Maka saya sarankan kalian hitung masing-masing dulu deh. Min 3T kuadrat plus 5T, apa soalnya? Plus 4. Nah, hitung dulu S6.
cari dulu S6. Caranya gimana? Masukkan T-nya 6 ya. Min 3 kali 6 pangkat 2 tambah 5 kali 6 ditambah 4 sama dengan 6 pangkat 2, 36. 36 kali min 3 berapa? Ekel. 36 kali 3 berapa? Min? Belakangnya 8 nih. Karena 3 kali 6 ya. 3 kali 6 kan 18. Ya kan? Kemudian 3 kali 3 itu 9 kan? 9 tambah 1. 108. Bener ya? Kamu pakai kalkulator nggak? Oke, S3. Nah, berarti min 3. 3 kuadrat plus 5 kali 3 plus 4. Nah, ini 9 ya. 9 kali min 3 itu min 20. Ini belum dihitung ya. Belum selesai nih. 34 ya. Oke. 108 kurangi 34 berapa nih? Yang atas dulu nih. 8 kurangi 4. Nih, 8 dikurangi 4, 4. 10 dikurangi 3, 7 ya. 9, 27. 27. Yang ini 15 tambah 4. 19 ya. Oke, dikurang. 7 dikurangi 9 nggak dapat. Berarti 17 kurangin 9. Berapa? 8 ya? Ini jadi 1. Habis. Begitu. Terus kita masukkan. Jadi, P rata-rata, lambangnya ada garis coret di atasnya ya. S6 dulu, min 74 dikurangi min 8 nih. Hati-hati ya. Min kena min. Nanti jadi plus. 6 kurangi 3 jadi 3. Nah, jadinya min 74 ditambah 8 gitu ya. Min kali min. 4 dikurangi 8 nggak bisa. Berarti 14 kurangi 8. Berapa tuh? 4. 6 ya? 6. Min 6. Oke, bagi 3. Nah, jadi min 22. 22 ya, bener ya? Nah, negatif lagi. Oh, berarti dia turun ya kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-ratanya turun. Kecepatan rata-rata benda saat pada interval dari 3 sampai 6 adalah turun ya, turun yaitu yaitu 22 meter per second gitu ya. Jelas ya? Jadi perhatikan nanti kalimat di soal ya. Dia kecepatan saat atau laju rata-rata, Bu. Nanti kalau kecepatan sesaatnya nggak ada, nah yang C nih. Kecepatan benda tersebut saatnya mendekati 5. Nah, ini pakai cara apa ya? Nomor C. Nomor C pakai cara apa kira-kira? Ovi, kok Ovi? Ovi tadi ya, IPA 2 ya. Lovia. Ya, Bu. Oke, yang ini, yang nomor C, pakai cara apa kira-kira? Yang ditanya kecepatan benda sesaatnya nggak ada, rata-ratanya nggak ada. Saat T mendekati 5. Pakai apa ya? Jadi pakai yang kayak yang A tapi substitusi gitu. Substitusi? Oke. Jadi yang C, supaya kalian paham ya, yang C itu adalah kecepatan benda saat T mendekati 5.
ada kata-kata mendekati, berarti ini limit. Oke? Ingat ya, ada kata-kata mendekati, ini adalah bahasa di limit. Berarti dia sebenarnya adalah P itu sama dengan limit T mendekati 5 gitu ya. Nah, di sini adalah ST, ini S. ST min S5 dibagi T min 5. Itu ya. Nah, coba kita lanjutin dulu ya. Tadi S5 kita belum hitung kan? S5 itu sama dengan min 3 kali 5 kuadrat. Kemudian plus 5 kali 5 plus 4. Nah, sama dengan 25 kali 3 min 75. Ditambah 5 kali 5, 25. Plus 4. 75 min 75 ditambah 25. Min 50. Min 50 ditambah 4. Berapa ya? 46 ya? Minus 46. Benar. Oke. Kemudian P-nya adalah lim. T mendekati 5. ST-nya kita masukkan di sana min 3. T kuadrat plus 5T plus 4 minus S5 nih. Minus min 46 per T min 5. Oke. Kita sederhanakan nih. Sama dengan lim T mendekati 5 min 3T kuadrat plus 5T. Ini jadi plus ya. Plus 50 tuh. Nah, T min 5. Nah, karena ini soal limit, caranya gimana? Substitusi dulu ya. Substitusi dulu. Substitusi T sama dengan 5 ke fungsi. Nah, berarti kita masukkan dulu nih sama dengan min 3 kali 5 kuadrat plus 25 plus 50. Ini 75. Oh, ini 5 min 5 ya. Ini min 75. Ini 75. 0 ya. Nah, kalau dapat 0 per 0, maka kita bisa mengerjakan dengan cara apa? Kalau limit disubstitusi dapat 0 per 0, maka caranya Ron, gimana Ron? Oke, turunan boleh. Namanya LH ya. Nah, LH ini rumusnya beda. Caranya jangan U per V, tapi turunkan atas sendiri, bawah sendiri gitu ya. Lim T mendekati 5. Nah, ini turunkan nih. Kayak tadi ya, min 6T plus 5 per 1 ya, turunan dari T. Nah, habis itu substitusi. Berarti min 30 plus 5 ya, sama dengan min 25. Betul, Aaron? Ya, oke. Nah, kesimpulannya adalah jadi kecepatan benda saat T mendekati 5 adalah, nah ini turun juga ya, turun, yaitu 25 meter per second. Nah, gitu. Jadi kalau udah ada kata-kata turun, ini 20 minnya nggak usah dicantumkan. Oke, nah perhatikan teman-teman, bedanya apa sama yang B tadi? Nah, dia bedanya ada kata-kata pendekatan sebenarnya. Kalau toh kita kerjakan pakai turunan, sama nggak sih? Nah, ini perhatikan. Kan dia beda di sini. Dia beda di sini. Saat di sini ya. Dapat rumusnya ini beda. Ya kan? Kemudian caranya beda. Nah, ternyata di sini juga sama nih. Turunan juga gitu ya. Berarti kalau kalian ketemu soal yang seperti nomor C ini, mana sih nih? Kecepatan benda tersebut saat T mendekati 5 detik itu sama aja dengan kecepatan sesaat benda tersebut saat T-nya sama dengan 5, itu ya. Oke.
Jadi kalian nggak perlu menggunakan limit, nggak apa-apa. Kalian langsung aja gini, yang C ya. Yang C. Langsung aja V sama dengan S aksen T. Nah, tadi kan min 6T plus 5 kan? Nah, kita mau cari kecepatan saat T-nya 5 gitu kan. Berarti S aksen 5. Sama dengan ya udah min 30 plus 5. Sama kan hasilnya nih. Nah, ini lebih singkat, satu baris cukup. Oke, teman-teman, jelas ya? Oke, kemudian lagi. Terapan turunan sama terapan limit itu soalnya mirip. Konteks ceritanya sama ya. Jadi kayak benda bergerak, kemudian kayak pertumbuhan, laju pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kenaikan keuntungan, pendapatan, kemudian apalagi benda yang memuai gitu ya. Nah, pertambahan lebar muaiannya itu berapa? Kemudian pertumbuhan bakteri ya, misalnya bakteri atau virus itu perkembangbiakannya itu mengikuti fungsi-fungsi yang bisa dihitung secara turunan maupun limit. Karena limit turunan itu kan lanjutannya limit ya. Kemudian lagi saya akan mereview yang limit tak hingga. Nah, limit tak hingga belum kan? Bentar lagi selesai ya. Kalau misalnya nanti kalian limit tak hingga. Nah, misalnya kalian nanti dapat soal lim X mendekati tak hingga. Kemudian di sini akar X kuadrat min 5X plus 3X per akar 4X kuadrat min 1. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, cara mengerjakannya bagaimana nih? Diingat lagi ya, limit X mendekati tak terhingga, itu caranya adalah apa? Masih ingat nggak? Cara mengerjakan limit tak hingga. Langkah. Langkah yang pertama apa? William masih ingat? William? Ya. Limit tak hingga, langkah pertama mengerjakannya gimana? Limit saya agak lupa, saya ingatnya yang pangkat-pangkat itu. Oke, ya. Jadi kalau limit X mendekati tak terhingga, itu yang kita perhatikan adalah derajatnya ya di fungsinya. Jadi gini, pertama yang kita perhatikan adalah bentuk fungsinya. Bentuk fungsi, kok jelek banget ya, baca ya. Fungsi pecahan atau bukan? Atau bukan? Bukan pecahan. Langkah 2. Jika pecahan, maka bagi semua suku dengan angka tertinggi. Nah, ingat lagi ya. Nah, ini jika yang pertama. Jika yang kedua bukan pecahan. Jika bukan pecahan. Maka pasti nggak bisa dibagi dengan derajat tertinggi. Maka kita harus membuat dia bentuknya menjadi bentuk pecahan. Nah, caranya gimana? Kali akar sekawan.
Atau pakai rumus. Rumus. Sekarang perhatikan soal kita adalah bentuk pecahan. Berarti kita akan membagi dengan pangkat tertinggi ya. Nah, kita cari dulu nih. Pangkat tertinggi. Kan dia ada akar sama di luar akar ya. Nah, bentuk yang di dalam akar itu adalah yang X pangkat 2 ya. Tetapi ingat dia ada akar. Karena di dalam akar ya. Nah, ini ingat akar itu pangkat setengah ya. Berarti dia adalah X pangkat 2/2 nih. Ya udah X pangkat 1 itu kan. Di luar akar itu yang 3X tuh. Dia X. Ini artinya X pangkat 1 ya. Ini sama ternyata nih. Oke, berarti yang di dalam akar semua kita bagi dengan X pangkat 2. Yang di luar akar kita bagi sama X pangkat 1 gitu ya. Berarti kita dapat lim X mendekati tak terhingga akar, nah yang ini X kuadrat dibagi X kuadrat, itu 1, langsung ya. Kemudian min 5X dibagi sama X kuadrat, berarti 5/X gitu ya. Plus 3X dibagi X, berarti 3 doang. Per akar yang bawah, 4X kuadrat dibagi X kuadrat, jadinya 4 doang. Min 1/X kuadrat. Kemudian kita substitusi tak hingganya ke X-nya. Jadi akar 1 min 0 ya. Karena 5 dibagi besar tak terhingga itu limit ke 0. Jadikan 0 aja. Plus 3 per yang bawah adalah akar 4 min 0. Nah, jadi kita peroleh akar 1 plus 3 per akar 4 doang nih bawahnya. Nah, akar 1 berapa? 1. Berarti 1 ditambah 3 dibagi 2 ya. Akar 4 jangan lupa. Jangan dibuang akarnya aja. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian perhatikan kalau kita pindah ke GeoGebra ya. Supaya kalian nanti ingat lagi kalau nanti analisa gambar ya. Limit akar X kuadrat min 5X plus 3X per X 4X kuadrat. Oke, kita pindah ke GeoGebra. Sebentar saya cari. Transformasi. Oke. Tadi fungsinya adalah fx sama dengan akar ya. Akar mana akar? Akar apa tadi ya? X kuadrat ya? X kuadrat. X pangkat 2 min 5X ya. Kemudian plus 3X per akar 4X kuadrat ya. Akar 2. Apa ya tadi? Min 1. Oh ini min. Min 1. Min 1. Oke, enter. Nah, perhatikan gambarnya seperti ini. Ini saya. Nah, saya kecilin deh. Nah, tadi yang ditanya adalah limit X mendekati tak terhingga ya. Maka yang kita pakai yang ini nih. Gambar yang ini nih. Ke kanan terus nih, yang ungu ya. Ke kanan terus karena tak terhingga. Berarti ke kanan terus ya. Jadi ingat, nih ke sana tak terhingga. X mendekati tak terhingga nih. Mendekati tak terhingga. Nah, grafiknya selalu di mana? Ke ketinggian berapa? Dia grafiknya ada di ketinggian mana tadi? Geser. Oke. Nah, ini. Dia limit ke angka 2 nih. Dia yang didekati adalah ini.
Dia nggak geser-geser dari angka 2. Makanya tadi kita dapat nilainya 2 gitu ya. Nah, kalian nih dari gambar ini. Kalau yang ditanya adalah limit fx untuk x mendekati min tak hingga berapa ya? Kira-kira. Nah, kita perhatikan, yang kita perhatikan adalah ini. Ini ke berapa, angka berapa nih? Nih, terus oh ternyata dia juga ke kanan terus ya, nggak putus-putus. Berarti dia min tak terhingga itu ke kiri. Nah, kemudian angka X yang didekati itu angka berapa? Nah, ini. Min 1 ini ya. Tuh. Pernahkah dia memotong min 1? Nggak pernah tuh. Min 1 nggak pernah kepotong. Oke, berarti jawabannya adalah min 1. Nah, gitu. Jawabannya ini min 1. Yang ini tadi ya. Ini min 1. Nah, begitu. Kemudian kalau yang ditanya adalah lim fx untuk x mendekati min setengah. Nah, ingat lagi. Gimana caranya? X mendekati min setengah. Nah, berarti kita lihat grafiknya ini. Saat min setengah ya, X-nya min setengah tuh yang di sini nih. Nah, dia grafiknya kemana? Terus. Oh, nggak ada nih. Ke atas terus ya, meluncur ke atas terus ya. Nah, ini berarti jawabannya adalah ini tadi pasnya di mana? Oke. Nilainya adalah ini sama dengan belum anot. Oke. Sama dengan plus tak terhingga karena grafiknya naik terus ke atas gitu ya. Jadi diingat lagi membaca grafik kalau nanti soalnya ada grafik kan waktu ulangan limit ya, ingat ya. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Asia juga. Nasya, kamu udah balik belum? Udah Bu dari tadi. Oh, udah tadi. Ada pertanyaan dari membaca grafik? Enggak ya? Kita kembali lagi ke sini. Oke. Dah, silakan mau bertanya apa lagi? Saya sudah, oh yang ini kurang satu lagi deh. Hampir lupa. Yang tanpa bentuknya bukan pecahan ya. Lim X mendekati tak terhingga yang bentuk ini nih. Akar 2x kuadrat min 3x plus 4 dikurangi akar 2x ini dikali ya plus 3. Nah, ini bentuknya bukan limit tak terhingga, kemudian bentuknya bukan pecahan. Nah, tadi apa langkahnya? Diapakan? Jika bukan pecahan, maka kali akar sekawan atau pakai rumus gitu ya. Nah, kalau dikali akar sekawan, ya udah dikali akar sekawannya ya. Kalau pakai rumus, mau pakai yang kali akar sekawan apa mau pakai rumus? Pakai rumus aja ya. Lebih cepat ya. Pakai rumus. Rumusnya apa? Nah, diingat lagi rumusnya. Lim X mendekati tak terhingga akar min akar ya. AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Rumusnya seperti ini. Jadi, ini bentuknya belum sesuai ya. Yang di belakang ini baru akar 2 doang. X-nya di luar, 3-nya juga di luar. Berarti kita harus rubah bentuknya dulu. Lim X mendekati tak terhingga. Akar yang depan sudah sesuai nih. 2x kuadrat min 3x
plus 4 sudah sesuai. Min, nah yang ini nih. Kita harus munculkan akar dari yang akar 2X ini harus dikuadratkan supaya muncul akar ya. Tutup aja nih, 3-nya dikeluarkan karena dia konstanta ya. Limit konstanta kan tetap dirinya sendiri, jadi nggak usah kita apa-apakan. Nah, sama dengan lim X mendekati tak terhingga, yang akar depan tetap 2X min ya. 3X plus 4 min. Nah, yang belakang ini akar 2, kalau dikuadratkan tetap 2 ya. Kemudian X ini ada kuadratnya nih. Nah, plus 3. Nah, baru yang depan ini kita bisa kerjakan pakai rumus ya. Jika, tulis nih. Nilai A itu sama dengan nilai P, yaitu berapa? 2, ya kan? Nih, yang X kuadrat depannya angkanya sama. Nilai B-nya adalah min 3. Nilai Q-nya berapa? Nggak ada nih belakang. 0 artinya ya, jangan balik ya. B itu yang depan, Q itu yang belakang. Berarti limitnya adalah B min Q per 2 akar A plus 3. Jangan lupa nih ya. 3-nya jangan nggak diikutkan. Ya. Jadi B-nya berapa tadi? Min 3. Q-nya berapa? 0. 2 akar 2 ya. Nah, plus 3. Jadinya adalah min 3 per 2 akar 2 plus 3. Nah, yang belakang ini kita, yang depan ya, min 3 per 2 akar 2 ini kita rasionalkan sendiri nih. Kali akar 2 per akar 2 ya. Plus 3-nya biarkan aja. Jadi sama dengan min 3 akar 2 per yang bawah ini 2 dikali akar 2 kali akar 2 jadi 2 ya. Plus 3. Nah, jadinya adalah min 3 akar 2 per 4 ditambah 3. Udah, ini nggak bisa diapa-apain. Gitu, teman-teman ingat lagi ya. Oke. Jadi, semoga ini limit dan turunan sudah direview semuanya. Jangan lupa besok, ini saya stop ya. Oke. Oke. Jangan lupa